barangkali ini potongan ayat yang sangat populer bagi kita semua ya, bahwa dalam kehidupan kita, dalam mengajar, dalam kehidupan masyarakat ya, dalam semua aktivitas kita, memang kita diperintahkan untuk berpikir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita tidak berpikir berarti sudah berhenti kehidupan kita. Justru kelebihan manusia itu karena diberi kemampuan untuk berpikir. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, ada beberapa pengertian tentang berpikir ya. Saya tidak sebutkan siapa sumber-sumbernya di situ, tapi yang jelas ya, orang yang berakal itu tentu wajib untuk berpikir. Itu ada yang mengatakan bahwa berpikir itu sebetulnya adalah aktivitas mental, psikis, dalam rangka memanipulasi informasi-informasi. Guna akhirnya adalah supaya ketika kita melakukan manipulasi itu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang berikutnya mengatakan bahwa berpikir itu adalah proses kognisi ya, dalam mencari suatu kebenaran. Karena proses mencari ilmu pengetahuan itu sendiri ialah melalui proses berpikir. Jadi ilmu pengetahuan yang sampai kepada kita sekarang ini, ilmu apapun itu adalah hasil buah pemikiran. Bagaimana para ilmuwan dulu melalui kajian-kajian filsafat, mereka betul-betul berpikir, karena alat-alat untuk berpikir itu hanya tersedia di otak. Jadi mereka memikirkan bagaimana bulan dan bintang, bagaimana ya, semuanya dipikirkan. Jadi mereka berfilsafat, mencari kebenaran sesuatu itu sampai ke akar-akarnya melalui cara berpikir. Kemudian ya sama, semuanya bicara tentang proses kognisi, aktivitas mental ya. Kemudian dalam mencari kebenaran, kebenaran itu nanti digunakan untuk memecahkan masalah. Oke. Kemudian mengapa kita perlu berpikir? Tadi saya kutip sebuah potongan ayat di Al-Quran ya, fa'tabiru ya ulil absar. Kemudian ada berapa alasan Bapak Ibu mengapa kita berpikir. Nah, nanti sebagai guru tugasnya apa? Bagaimana membuat anak-anak supaya berpikir. Nah, nanti kita turunkan bagaimana cara membuat anak-anak berpikir. Karena tugas guru sekarang Bapak Ibu tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, transfer of knowledge, enggak. Karena Google sekarang sudah mengambil peran itu, gitu kan? Semua informasi tidak ada di situ, lengkap, tidak keliru, cepat, mudah diambil, ya, tidak mengganggu orang, semuanya ada di situ. Yang pertama tentang kenapa kita berpikir, karena tadi salah satu penggalan ayat ya, memang bahwa berpikir itu adalah perintah dari Allah. Orang berpikir itu nanti Bapak Ibu mirip dengan orang-orang berilmu, karena ciri-ciri orang berilmu itu adalah dia berpikir. Kalau dia tidak berpikir maka dia tidak akan memiliki ilmu. Sehingga Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat.
Kemudian untuk selamat dunia ya dengan ilmu, untuk selamat akhirat dengan ilmu. Sehingga Bapak Ibu kita melihat ya, ada orang-orang di pinggir jalan itu ya sudah tidak mampu lagi berpikir. Hujan tidak terasa, panas tidak terasa, ya. Kemudian aurat kadang-kadang tidak jelas. Nah itu nilainya sudah tidak ada. Mohon maaf, nilainya sudah tidak ada. Kenapa? Nilai manusia itu terletak pada kemampuan berpikir. Maka orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang memiliki buah pikiran yang brilian. Ya. Kemudian nanti saya akan banyak bicara juga tentang tantangan abad 21. Sekarang kita masuk abad 21. Sudah agak lama ya, sudah sekitar 20 tahun ya. Tapi kadang-kadang kita belum berada di situ. Kita berbicara kita sudah masuk abad 21, kadang-kadang kita perlu berada di situ. Namanya saja abad 21, tapi kita belum masuk di situ. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu. Orang kenal dengan namanya era revolusi industri 4.0. Ya, ada yang menyebutnya 4.0 ya. 4.0. Karena titik itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya koma, dalam bahasa Inggrisnya titik itu Indonesianya koma. 4,0. Tapi di Indonesia kan tetap ditulis orang 4.0. Kemudian sekarang ada era revolusi industri dan society 5.0 ya. Oke. Nanti kita bicara di situ. Bapak Ibu, berikutnya tuntutan dunia kerja. Orang yang berpikir tradisional Bapak Ibu sekarang sudah mulai susah. Berpikir tradisional itu sudah mulai digantikan oleh mesin. Nanti kita lihat beberapa data yang berbicara itu ya, bahwa orang yang bisa bertahan hidup, bisa bersaing hidup ke depan itu adalah ya salah satunya orang yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena itu tuntutan dunia kerja ke depan itu adalah orang yang bisa berpikir tingkat tinggi. I have other thinking skill, thoughts ya. Nah, sudah luar biasa mendengar itu. Nah, apa bentuknya? Nanti banyak bentuknya. Salah satu adalah critical thinking, berpikir kritis. Ada creativity, ya. Ada problem solving, ada berpikir kompleks, banyak macam. Nah, tapi itu sebenarnya kan beda-beda orang yang mengemukakan itu. Kalau ditelisik lebih dalam, ternyata ya mirip-mirip juga sebetulnya, gitu. Ya. Kemudian berpikir itu sebagai aktivitas mental. Selagi mentalnya sehat, Bapak Ibu, ya pasti berpikir. Ya. Jadi kalau kita ingin sehat jasmani rohani, ya pikir. Nah, jadi berbahagialah sebetulnya Bapak dan Ibu semua ya, berprofesi sebagai guru. Karena guru itu setiap saat mengajar, berpikir, kemudian mengajar, bersedekah, memberi ilmu. Maka hidupnya lebih berkah gitu ya, insya Allah. Jangan kita menemukan guru di usia tuanya pikun. Kenapa? Jarang ya. Ketemu nggak Bapak Ibu? Guru, ustadz itu guru ya. Nah, kita tidak menemukan.
Kenapa? Ya, karena mereka senantiasa berpikir. Jadi kalau ingin sehat, Bapak Ibu memang harus berpikir. Nah, untuk kesehatan psikologis, psikis, kesehatan mental, maka tidak lain memang harus terus berpikir. Kita melihat Bapak Ibu beberapa contoh baik melalui tayangan-tayangan televisi ya, umur 70 sekian, 80 sekian, tapi masih daya ingatnya masih bagus. Kita melihat Pak Habibie dulu ya. Kemudian ada beberapa guru-guru besar itu yang umur 70 tahun, dia menjelaskan itu begitu lancar. Ya. Tidak lupa. Jadi memang profesi guru itu memang dimuliakan karena sering belajar, sering mengajarkan. Untuk belajar dan mengajarkan memang harus berpikir. Karena itu untuk kesehatan mental. Lalu berikutnya Bapak Ibu, tuntutan kurikulum ya. Jadi kurikulum pertama itu adalah kurikulum tahun 47. Itu diberi nama rencana pelajaran. Oh jadi RTP yang Bapak Ibu buat itulah kurikulum sebetulnya ya. Tapi dulu kurikulum bentuknya itu, tapi tulisan ejaannya lama, rencana pelajaran gitu ya. Nah, saya pernah menganalisis itu. Ya. Jadi kurikulum pertama itu tahun 47, tahun 55, tahun 68, 75, 84, 94, 2004. Kemudian revisi 2006, 2013. Ya. Nah, kenapa berubah kurikulum? Ya, karena berbagai tuntutan, tuntutan dunia. Karena pemerintah dalam hal ini, ya, kementerian, ya, sekolah, dia tidak boleh melahirkan generasi-generasi yang usang. Tidak mau ya. Keterampilan yang diminta tahun 2030 nanti apa? Maka kita harus mengajarkan, membekalkan kepada anak didik seperti itu. Nah, nanti kita kupas lebih dalam ya. Nah, kemudian perintah Allah beberapa, kalau Bapak Ibu cari nanti saya bawa kitabnya. Nah, kalau mau dicatat monggo silakan. Tapi nanti materinya saya bagikan. Filenya saya berikan kepada panitia. Tapi kalau ke mahasiswa saya bagikan. Tapi sebelum saya bagikan, Anda harus catat. Iya, Pak, saya dicatat, menghabiskan pena, menghabiskan kertas, menghabiskan energi, kan nanti dibandingkan juga. Iya, kan cari ilmu itu harus berkorban. Maka pena yang digunakan tintanya untuk menulis jadi catatan amal, kertas yang kita tuliskan menjadi catatan amal, kan gitu. Karena belajar menuntut ilmu itu adalah fisabilillah, seolah menjadi catatan amal. Tapi bukan sekedar itu, karena ketika Bapak, Ibu, murid-murid, mahasiswa berinteraksi dengan guru, ya, ketika dia mencatat ada proses kognisi yang sedang berlangsung. Oh iya, tadi Bapak itu menjelaskan begini. Saya ingat slide-nya di bagian kiri sebelah atas. Ya, kalau Ustaz Hidayat kan begitu ya, halaman sekian. Bagian tengah agak ke kiri begitu ya, sampai ingat begitu kan. Dari mana datangnya proses itu, proses kognisi itu kalau tidak melalui proses? Coba nanti dibagikan, belum tentu dibuka ya, belum tentu dibuka. Filenya dibagikan ada. Di mana simpan filenya, sudah diamankan.
tapi tidak sempat dibuka. Tapi kalau dia memperhatikan, dicatat, coba bayangkan berapa kali proses kognisi itu bekerja. Dia melihat, terekam, dia mencatat, memperkuat rekaman tadi, gitu kan? Ya. Lalu slide-nya saya bagikan, dia baca lagi, oh nyambung lagi, oh ini slide tadi bapak itu mengajarkannya di sini sambil berdiri di sini. Gaya bapak itu seperti ini, saya ingat. Oh, bayangkan bapak ibu itu. So, saya kalau tidak dibagikan, ya, nanti ada bagian-bagian tertentu yang tidak sempat. Apalagi saya kan fisika waktu itu. Prodinya fisika, banyak rumus-rumus yang penting ya tidak sempat. Nah, jadi terpenggal satu bagian, pusingnya sama itu. Ketinggal satu penggalan, nah, apalagi ada rumus-rumus disertai gambar ya, membuat gambar itu perlu waktu yang cukup lama. Tidak selesai, slide sudah pindah. Nah, oke ya. Nah, jadi itu karena itu Allah dalam Al-Quran adalah orang-orang yang tidak berpikir, yang tidak berakal. Apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak memperhatikannya? Itu kan bentuk pencelaan Allah terhadap orang-orang yang tidak berpikir. Nah, kenapa? Supaya kita sampai kepada manusia paripurna. Oke, lanjut. Kemudian berpikir itu, Bapak Ibu, apa yang terasa ketika Bapak Ibu berpikir? Pernah belajar matematik? Pernah ya. Fisika? Pernah. Kimia? Pernah. Itu beban kognitifnya itu mata pelajaran yang cukup berat ya. Nah, sehingga kalau belajar yang 3 mata pelajaran itu Bapak Ibu itu paling tidak disenangi orang. Karena tuntutan berpikirnya berat. Apa yang terasa ketika Bapak Ibu belajar 3? Mulai pusing, kepala panas, tapi tidak demam kan? Panas, tapi tidak demam, pusing, tapi selera makannya nambah. Ya, aneh ya. Nah, sekarang kenapa panas, pusing? Kenapa? Ayo. Hah? Kenapa? Ya, kalau kita berpikir agak terasa pusing, agak kurang nyaman. Kita lagi ambil zona nyamannya, gitu ya. Kalau seandainya boleh tidak sekolah. Maka ada generasi muda sekarang memegang semacam moto ya, masa muda, masa senang-senang. Gak mau bekerja keras, kemudian tua kaya raya, kapan mati masuk surga. Ada rumusnya. Mana ada rumusnya? Kalau ingin kaya raya di masa mudanya harus kerja keras. Cara kerja keras supaya di masa tuanya nyaman, dia berpikir sekolah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau tidak ingin menanggung penatnya tua, maka harus menuntut ilmu, gitu kan? Ya, jadi menuntut ilmu itu tidak bisa tidak kalau tidak berpikir, Bapak Ibu. Harus berpikir. Makanya kepala panas. Karena proses berpikir itu sendiri adalah proses mengasah otak. Kalau ngasah pisau, ngasah panas nggak? Panas. Kalau ngasahnya pakai gerinda pasti panas ya. Ngasahnya pakai batu panas juga. Tapi hasilnya apa kalau sudah diasah? Tajam. Oh, jadi berpikir itu adalah proses mengasah otak supaya otak punya ketajaman. Oh, beda. Orang yang punya ketajaman dalam berpikir itu nilainya beda.
Karena itu para ahli, ya, orang-orang yang punya keahlian, ya kelentirnya adalah kemampuan berpikir. Nah, bayarannya juga beda kan gitu ya. Maka pengangguran itu Bapak Ibu kalau ditanya, waduh, lama sekali menunggu sore itu, lama sekali. Kapan ketemu kawan, kalau mau diajak ngobrol, ya senang sekali. Karena membantu dia untuk menghabiskan waktu. Jadi kalau ada orang yang senang ngobrol omong kosong Bapak Ibu, nah itu kita termasuk orang yang membantu dia menghabiskan waktu. Jadi itu ya. Nah, lalu yang berpikir sendiri, apa kategorinya? Ya, termasuk memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, menganalisis, mensintesis, ya, menghubung-hubungkan. Itu kan kerja berpikir. Nah, itu adalah pekerjaan mental. Nah, pekerjaan itu agak kurang enak Bapak Ibu. Pekerjaan berpikir itu bersifatnya mengganggu zona nyaman. Paling tidak apa? Paham. Paham itu memahami salah satu bentuk berpikir. Apa yang harus dilakukan guru supaya anaknya berpikir? Oh, bertanya kan itu. Bertanya. Karena bertanya sendiri itu adalah menstimulasi orang untuk berpikir. Kalau orang tidak berpikir Bapak Ibu, nah itu nanti kita tidur dalam ruang kelas. Biasa ya, jam 8 anak-anak itu sudah ngantuk. Pernah lihat tak Bapak Ibu? Jam 8 banyak itu. Jam 8 sudah muak-muak. Kalau jam 12 memang sudah saatnya ya, karena memang ada jam istirahat. Tapi ini jam 8, jam 9. Ketika mengajar pelajar dengan kita ngantuk Bapak Ibu. Begitu ganti guru, semangatnya luar biasa. Biasa kan? Ya, berarti ada yang tidak beres karena kita tidak membangkitkan dia untuk tidak ada interaksi itu berpikir. Karena itu Bapak Ibu, orang yang punya banyak pikiran dijamin nggak bisa tidur ya. Itu bukan dibuat-buat ya. Ada orang yang tersangkut kasus korupsi misalnya ya. Oh, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, main ceret. Oh. Coba lihat yang pakai rompi orange itu ya, selalu sakit. Wah, sakit dibuat-buat, itu nggak dibuat-buat. Nggak usah orang terkasus-kasus. Kita punya kasus dengan anak kita. Itu orang tua kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah, bagaimana mungkin murid di ruang kelas bisa tidur Bapak Ibu? Berarti tidak distimulasi untuk berpikir. Orang kalau sedang berpikir banyak pikiran nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Jadi orang kalau sudah belajar dan kita bangkitkan menstimulasi dia pikir, lapar pun tidak terasa, ngantuk tidak terasa, lelah tidak terasa. Oh, tahu-tahu, oh cepat sekali hari ini. Nah, bayangkan kalau setiap hari begitu ya, cepat sekali, tahu-tahu sudah tamat. SD Korobani ya, nggak terasa, sudah tamat. Ada berapa orang yang merasakan lama sekali, sementara yang lain, waduh, lama sekali. Nah, jadi membuat anak-anak sibuk dengan aktivitas minds on-nya, hands on-nya. Dua kegiatan itu Bapak Ibu, dua aktivitas itu saling bersinergi. Orang
untuk berpikir kadang-kadang perlu ada aktivitas. Aktivitas hands-on-nya apa? Ya, bisa mengamati, ya, mencoba, kemudian melakukan praktek, eksperimen. Coba Bapak Ibu, anak kita praktek. Selalu guru yang membimbing praktek anak-anak selalu kekurangan waktu, tidak terasa. Oke ya? Aduh. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian, apa tugas guru? Kalau berpikir itu sangat penting di dalam belajar. Nah, tugas gurunya, ya, tadi saya sampaikan bahwa Google lebih cermat, lebih akurat, dan lebih lengkap menyampaikan informasi, ya. Kalau sekedar tugas guru itu adalah transfer of knowledge. Kalau sekedar menyampaikan materi, enggak banyak sekarang. Kalau zaman saya dulu Bapak Ibu belajar itu sampai SMP, SMA itu satu sekolah itu 5 rombel, misalnya kelas 7 ya, kelas 7 5 rombel, satu rombelnya 40 orang. Zaman saya dulu sekolah tidak banyak, jadi rombelnya banyak, ruang kelasnya isi satu rombelnya sampai 40 orang, jadi 40 orang. Buku yang tersedia satu sekolah itu cuma 20. Jadi satu meja, orang dua satu buku, jadi 20 meja. Dulu meja kami meja panjang, kursinya 2. Jadi 2. Selesai belajar, buku diambil pindah ke ruang sebelah. Karena zaman saya dulu buku itu cuma cetakan P dan K, PDK ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperjualbelikan dan tidak ada di pasar. Kalau tidak boleh pustaka PDK, jadi tidak ada buku. Maka catatan guru itu adalah sumber informasi yang paling akurat. Nah, sekarang lagi di mana-mana ya, di Android itu bisa ribuan buku tersimpan di situ ya, dari bermacam-macam. Ya. Kemudian kalau mau belajar Bapak Ibu, di YouTube itu banyak. Mau belajar apa? Dapat lebih menarik dari apa yang diajarkan guru kadang-kadang. Karena dia proyek kadang-kadang buat pembelajaran tentang makhluk hidup, buat lebih menarik. Kalau sekedar menyampaikan konten, maka ya alat-alat sekarang jauh lebih baik dan lebih sabar daripada kita guru. Bapak Ibu kalau nanya sekali, murid masih enak ya. Kalau 10 kali menanyakan hal yang sama, ya kita sudah mulai ngecap lah ya, dicap. Udah ini agak bumi. Nah, karena itu tugas guru Bapak Ibu ya membelajarkan siswa untuk menguasai konten ya, supaya dia mampu untuk, karena berpikir tadi itu kan untuk memecahkan masalah ya, aktivitas mental untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi cakap. Kenapa? Ya, kenapa tidak mengajarkan konten Bapak Ibu, tidak mengajarkan materi? Ya, jadi pedagogi pembelajaran zaman sekarang, tugas guru tidak sekedar menyampaikan materi, tapi mengajarkan anak-anak untuk
mendapatkan materi, menguasai materi. Kenapa begitu? Ini persoalannya. Kalau yang kita ajarkan untuk menguasai materi, Bapak Ibu, kurikulum bisa berubah. Materi ajar yang sekarang ada mungkin tahun depan tidak lagi. Tapi kalau kita mengajarkan dia bagaimana menguasai itu, nah, berarti cara berpikirnya yang kita ajarkan. Kita tidak perlu mengajarkan dia itu, tapi cara berpikirnya yang kita latih. Oke ya? Karena itu tugas guru lebih kepada mengajarkan siswa untuk berpikir ya. Sehingga dengan sendirinya terbentuklah namanya kecakapan berpikir. Kalau dia punya kecakapan berpikir, Bapak Ibu, konten diajarkan ataupun tidak, dia bisa menguasai itu. Jadi kurikulum, kita selalu mengatakan, kurikulumnya padat sekali, tidak cukup waktu. Lalu itu kan keluar kita, loh, kenapa diajarkan semua? Diajarkan 1, 2, kalau ada 5 bagian kita cukup mengajarkan 1 atau 2, tapi kita mengajarkan kecakapan berpikir, maka 3, 4, 5 dia bisa menguasai sendiri. Kalau enggak, kapan dia mau berkembang kalau semuanya dijejalkan? Kalau semuanya dijejalkan. Nah, cara berpikir itu yang harus kita ubah. Saya bisa mencontohkan begini, Bapak Ibu. Anak-anak tolong dicatat ya. Yang dimaksud dengan terapung adalah bla 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 bla. Yang dimaksud dengan melayang adalah bla 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 bla. Yang dimaksud dengan tenggelam adalah bla 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 bla. Catat. Disuapin ya. Disuapin. Guru sering berargumentasi, Pak, sudah disuapin begitu Pak, sudah dicatatkan. Sudah dicatatkan Pak, saya catat di papan tulis, suruh didiktekan lagi dicatat, besok keluar ujian. Masih tidak dapat Pak. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan dia berpikir. Kalau dia dicatatkan, mencatat itu Bapak Ibu, informasi yang sampai tadi, dia tinggal di mana? Di memori jangka pendek. Kalau dia berpikir, di mana tinggalnya? Memori jangka panjang, long term memory, memori jangka panjang, sampai akhir hayat masih ingat. Kenapa? Karena dia berproses untuk mendapatkan informasi. Nah, coba saya tanya dengan Bapak Ibu. Pertanyaan yang tadi, yang dimaksud dengan tenggelam itu apa? Sudah dipelajari belum itu? Di SD sudah ya, SMP sudah, di SMA apalagi? Pasti ada materi itu di belajar IPA ya. Yang tenggelam itu seperti apa? Coba. Malu atau malu-maluin? Siapa yang bisa? Yang dimaksud dengan tenggelam? Saya melihat Bapak Ibu sudah berpikir. Coba kalau saya definisikan tenggelam adalah ini, tidak sempat berpikir kan? Nah, mulai apa yang satu pertanyaan yang saya sampaikan, Bapak itu sudah mulai. Kalau saya dekati mulai pura-pura tidak tahu gitu kan? Dari situ Bapak Ibu. Nah,
kita berproses, sejak mereka berpikir untuk. Sekarang coba kita satu ini dulu yang dimaksud dengan tenggelam. Bagaimana murid-murid, kalau Bapak Ibu adalah murid, bagaimana Bapak Ibu memikirkan itu, mendefinisikan pengertian tenggelam. Apa itu tenggelam? Oh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking kompleksnya definisi itu ya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi saya paham Pak, tapi ketika ujian kan tidak bisa begitu, harus diungkapkan. Apa itu tenggelam? Masa benda lebih berat daripada masa air. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana siswa paham itu? Oke, misal saya masukkan batu dalam air, tenggelamkah, melayangkah, atau terapungkah? Saya masukkan gabus ke air, belum ditanya. Apa bedanya antara dua itu? Batu lebih berat dibandingkan gabus. Kita bicara masak kan? Tidak, baru bicara masak. Apa beda kedua? Yang gabus dikatakan terapung, yang batu dikatakan tenggelam. Bagaimana kondisinya? Oh, jadi yang tenggelam itu posisi bendanya di mana? Di bawah. Di bawah apa? Oh, di dasar. Di dasar? Air. Boleh menyentuh permukaan? Nah, kalau ada papan tulis, kita bisa memperbaiki definisi itu, berproses dari 1, 2, 3, 4 sampai informasinya lengkap, dan itu tinggal di memori jangka panjang. Bapak Ibu saya tidak sedikit. Saya SD itu tahun 75. Zaman itu belum sedia banyak alat untuk eksperimen. Jadi guru saya ketika itu mengajarkan tentang angin laut, angin darat. Sumpah Bapak Ibu, saya belum pernah melihat laut ketika itu, karena saya tinggalnya di dataran tinggi, apalagi angin belum pernah dilihat. Oh, tapi dia menceritakan begininya, jadinya angin darat, angin laut, pakai kotak, kemudian di bawahnya kalau untuk melihat angin bisa lihat nggak? Nggak bisa dilihat. Tapi Bapak Ibu yakin ada angin? Ada angin. Kemana bertiupnya yakin arahnya? Yakin. Bagaimana cara kita melihat angin? Dirasakan. Oh, dirasakan. Perasaannya. Gimana caranya melihat angin? Supaya lihat kemana arah, bisa pakai bendera gitu ya. Kalau dalam ruang kelas, jadi guru saya itu Bapak Ibu, dia mengajarkan pakai asap rokok. Guru saya itu rokok, rokoknya rokok yang dilinting itu pakai menyan, pakai cengkeh, gitu ya. Sudah berapa tahun? 40 tahun lebih ya. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya masih teringat di mana posisi dia mengajarkan itu, gambar dia yang buat, sampai aroma rokoknya mati. Aroma rokoknya kecil.
Jadi dibikin sendiri pakai menyan. Jadi kalau dia merokok itu ada semacam menyan nih, ada cengkeh segala macam masukkan. Aduh, jadi rokok itu kan sudah tidak ada, asapnya itu kan sudah tidak ada, tapi masih kelihatan bagaimana dia mengajarkan itu, bagaimana pemahaman saya tentang angin darat dan angin laut sampai bertiup angin, sampai aroma rokoknya masih tercium sekarang. Di mana? Karena dia tinggal di dalam memori jangka panjang dan tidak lupa. Nah, bagaimana supaya tinggal dalam memori jangka panjang? Ya kita diajak berpikir. Salah satu cara berpikir itu nanti adalah tetap menggunakan metode ilmiah. Jadi guru saya tidak sarjana ketika itu, tamat KPG, tidak SPG. KPG itu khusus pendidikan guru, Bapak Ibu. Saking tidak adanya orang yang mau jadi guru, pemerintah menawarkan siapa yang galak jadi guru, dikhususkan berapa bulan, habis itu jadi guru. Nah, sekarang banyak yang mau jadi guru ya, sarjana, syarat jadi guru, sarjana, dan sangat banyak orang yang ingin jadi guru. Dulu tamat SD ikut kursus nanti jadi guru. Oke, jadi gitu ya. Terus kemudian ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, mengubah cara pandang guru dalam mengajar. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, saya sudah suapin Pak, dicatatkan malah, diujikan lagi, masih tidak dapat. Ya, kenapa tidak dapat? Karena kita tidak mengajarkan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan itu. Coba kalau keterampilan memperoleh pengetahuan, dia dapat 1, kita ajarkan 1, dia bisa dapat sampai 10, 20, 30 dia dapat. Bapak Ibu, dulu ada cerita, benar apa tidak? Benar apa tidak? Apa sengaja dibuat orang cerita ini? Tapi begini, dia tidak tentang penemuan benua Amerika. Siapa yang menemukan benua Amerika? Dalam sejarah kita catat benar apa tidak, tapi sebelum Columbus menemukan itu sudah ada orang di situ ya. Nah, berarti bukan Columbus yang menemukan itu. Siapa yang menemukan? Nah, banyak orang, kalau cuma menemukan itu saya juga bisa katanya. Lalu bisa, coba kalau ini ada telur, tolong Anda buat dia berdiri di atas meja yang catat. Keringat. Gak ada yang bisa. Emangnya ente bisa? Ini ambil, cap, berdiri. Kalau begitu saya juga bisa katanya. Ya dia tidak berpikir tadi. Tegakkan mana mungkin ya? Menegakkan jarum. Ya tidak sama menegakkan telur di atas permukaan yang datar. Tidak berpikir. Nah disitulah kelebihan orang berpikir. Ini tadi saya sudah sampaikan di slide ini Bapak Ibu. Jadi kalau guru tugas mengajar itu sekedar menyampaikan konten, konten itu terus berkembang karena pengetahuan terus berkembang. Saya ingat Bapak Ibu ketika membahas tentang sejarah bagaimana para ilmuwan fisika sekitar tahun 50-an, semua ilmuwan fisika itu berbicara begini, semua rahasia alam sudah saya ungkap, tidak satu pun yang tertutup, selesai semua katanya. Semua rahasia alam semesta tentang
kejadian-kejadian fisik sudah diungkap semua. Begitu muncul Max Planck, mungkin pernah dengar ya, Max Planck dengan konstantanya muncul, lalu berubah langsung. Apa kata ilmuwan tadi yang sudah mengklaim bahwa semua fenomena alam semesta sudah kita kuasai? Katanya apa? Ternyata yang kita pahami tentang alam semesta itu hanya sangat sedikit. Muncullah teori kuantum dan seterusnya ya. Kita tidak bicara itu. Tapi begitulah, konten itu terus berkembang. Jadi kurikulum diupdate terus karena kurikulum tidak boleh membekalkan pengetahuan yang sudah usang kepada murid-muridnya. Pak Ibu khusus mengetik tidak ada lagi sekarang ya, tidak ada. Kemudian ya termasuk kendaraan, termasuk kamera cetak foto pun tidak laku lagi sekarang. Jadi ilmu itu tidak diajarkan lagi. Dulu ada namanya di sekolah ada mata pelajaran TIK, maka di perguruan tinggi ada program studi pendidikan teknologi komputer. Sekarang prodinya tutup, karena tidak ada lagi pengangkatan guru TIK, berubah semuanya. Materi berubah semuanya. Ada yang masih kemudian berkembang terus. Itu yang saya katakan tadi bahwa konten-konten terus berkembang, ya, mengalami perubahan. Kalau kita mengajar untuk menyampaikan konten, maka konten itu akan usang. Tapi kalau kita mengajarkan cara berpikir, maka cara berpikir itu akan terus berguna. Ya, terus. Kemudian, mungkin sudah biasa melihat dirinya berpikir sebagai dimensi proses kognisi. Kognisi itu kan bahasa kitanya pengetahuan. Ada metakognisi. Ya, jadi level-level berpikir itu begini Bapak Ibu. Menurut Benjamin S. Bloom yang sudah direvisi, kalau sebelumnya C1, C2, C3, C4, C5, C6. C6 itu dulu sebelum direvisi adalah evaluasi. C5-nya sintesa, C4-nya evaluasi, C3-nya aplikasi, C2-nya pemahaman, C1-nya mengingat. Nah, jadi dari kiri ke kanannya itu dapat berpikir. Semakin ke kanan levelnya semakin tinggi. Indonesia itu Bapak Ibu, dia ada di level 1, 2, 3. Jarang ditemukan di 4, 5, 6. Ini persoalan kita. Dari mana? Dari hasil survei TIMSS dan PISA. Pernah dengar PISA? Program International for Student Assessment. Jadi program untuk mengakses kemampuan berpikir tingkat tinggi negara-negara yang menjadi anggota OECD ya. Jadi per 3 tahun. Indonesia itu Bapak Ibu tidak ditemukan di analisis, evaluasi, kreasi, tidak ditemukan di situ. Di mana Indonesia? Indonesia-nya ada di sini. Apa persoalannya? Persoalannya apa? Kami sudah teliti. Persoalannya Bapak Ibu, anak-anak tidak diajarkan 4, 5, 6. Oke, kalaupun diajarkan, guru-guru tidak pernah membuat soal yang 4, 5, 6. Kenapa tidak membuat? Sulit membuat soal itu. Itu persoalannya. Jadi wajar Bapak Ibu, kita tidak menemukan siswa kita di 4, 5, 6. Indonesia itu jadi mengingat
Mengingat itu sekedar memanggil kembali informasi-informasi yang sudah tersimpan. Siapa nama Presiden Indonesia pertama aja mengingat. Tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan, itu mengingat. Nah, kalau mengingat itu tidak perlu. Itu namanya level berpikir paling rendah. Nah, saya dulu Bapak Ibu itu diajarkan itu. Ujian itu hampir semua ujian itu di situ. Jadi gawinya menghafal. Jadi setiap belajar itu pergi menghafal, kita menghafal.